Dan kita masih membahas topik mengukur urgensi keberadaan TKA di Indonesia. Bu Esther, ya, halo Ibu. Tadi Pak Said Iqbal sudah menyampaikan mungkin bisa dikatakan kritikan, mungkin dikatakan masukan ataupun beberapa temuan yang ditemukan oleh KSPI dan beberapa anggotanya di lapangan begitu. Dari pandangan Anda, bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi kritikan dan masukan ini, Bu? Ya, kalau menurut saya pemerintah harus well open-minded ya. Jadi jangan denial, jangan defense ya, tetapi harus lebih wise dalam mengeluarkan satu kebijakan. Peraturan yang dibuat sudah bagus, namun untuk implementasinya saya rasa ini harus dievaluasi lagi karena peraturan dengan kenyataan di lapangan itu sangat berbeda. Kita lihat bahwa tenaga kerja asing pada Maret 2020 itu masuk sekitar 2.500 orang ya. Terus kemudian Februari itu 1.000. Jadi ada peningkatan gitu ya. Nah itu kan tidak benar. Nah sehingga menurut saya bukan hanya tenaga kerja asing yang harus diprioritaskan, tapi pemerintah harus lebih memprioritaskan lagi tenaga kerja lokal gitu ya, gitu Mas, kalau menurut saya. Baik, Pak Said, dari sisi kualitas sumber daya manusia, Pak, bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini? Apakah ada peningkatan, kemudian juga fokus dari pemerintah sehingga ketergantungan terhadap tenaga kerja asing ini paling tidak dari tahun ke tahun bisa dikurangi, Pak Said Iqbal? Ada beberapa langkah yang harus dilakukan yang kami sarankan dari 5 tahun yang lalu. Pertama adalah law enforcement, penegakan aturan. Dan karena itu Omnibus Law tentang pasal TKA itu kembalikan saja ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana bukan hanya sekedar melaporkan administrasi RPTKA, TKA-nya udah boleh masuk, tapi dia harus menunggu surat izin tertulis Menteri Tenaga Kerja. Itu kunci, karena itu alat kontrol. Yang kedua, alat kontrolnya adalah bebas visa. Kalau kita lihat tadi 5 negara penyumbang TKA terbesar, harusnya terhadap 5 negara ini dilakukan pencatatan, teknologi udah maju. Kembali, semua orang bisa mengakses informasi, berapa yang masuk, berapa yang balik. Oke, ada wisatawan yang kita kenal dengan bebas visa, oke. Tapi kalau yang dia akan kita prediksi akan bekerja, atau setelah sebulan dia dapat visa, kemudian nggak balik lagi sebulan, kejar itu kemana? Kan itu banyak akhirnya ditemui di hutan-hutan, di tambang-tambang emas, di pertapakan-pertapakan, kasihan. Kami serikat buruh itu humanisme ya. Kami juga nggak mau PKI itu diperlakukan seperti tidak layaknya manusia. Dikejar-kejar, nggak mau. Ini kan karena aturan yang dibiarkan, ketahuan baru dikejar. Kalau nggak diketahuan dibiarkan. Nggak boleh kayak begitu. Serikat buruh itu human being, kemanusiaan. Jadi oleh karena itu, bebas visa terhadap 5 negara apa itu yang tadi penyumbang TKA terbesar ditinjau ulang, diperketat untuk wisatawan. Oke. Nah, bagaimana yang bekerja nih? Nah, yang terakhir adalah wajib belajar. Wajib belajar itu jangan 9 tahun, naikkan 12 tahun. Dengan demikian high school, SMA nanti yang akan masuk dalam pasar kerja. Kalau perlu D3, diploma. Nah, dengan peningkatan wajib belajar itu seperti Jepang, maka sumber daya kita itu dari yang tadi Mbak Esther bilang ada demografi angkatan kerja. Kita paling banyak SMP ke bawah, 70% kalau saya nggak salah. Nah akhirnya jadi penonton, Morowali, Banjarmasin, Papua, Aceh, Pandeglang, kan orang-orang desa, lulusannya SMP. Nah oleh karena itu, wajib belajar itu menjadi penting. Dan yang terakhir, transfer of knowledge dan transfer of technology, dia tidak hanya dalam rule of the game, di atas kertas aturan. Bagaimana memaksa, saya ingat benar, perusahaan di mana saya bekerja, multinational company dari Jepang, terutama perusahaan Jepang, anggota kami banyak sekali perusahaan Jepang, itu dipaksa. Jadi orang yang mau akan di level-level leader up, itu dikirim ke Jepang, belajar dulu tentang SOP-nya, belajar prosedur, belajar mesin, book manual, balik lagi ke sini, dia udah settle. Jangan dengan alasan, oh ini aksara Cina, harus orang Cina. Enggak, Pak, dulu kami aksara Jepang, bahkan kami belajar bahasa Jepang. Bisa. Apa yang nggak bisa? Kan mesin-mesin katanya aksara Cina sama. Di tempat saya bekerja juga aksara Jepang. Nah itu penting dikirim. Jadi ada semacam grand design, roadmap terhadap TKA.
Kalau nggak ini mengancam, buat apa ada investasi? Kalau nggak bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja lokal. Dan itu melanggar konstitusi. Masa kita mau ngirim TKW terus, TKI ke luar negeri, memang negara-negara mereka butuh untuk buru-buru kasar. Dalam konstitusinya boleh. Di kita supply demand-nya masih rendah, demand-nya, supply-nya banyak. Pengangguran tinggi, apalagi COVID. Oleh karena itu, grand design dan roadmap menjadi penting tentang penggunaan TKA. Kita tidak anti TKA, yang kita persoalan rasa keadilan, tenaga kerja lokal tidak bisa bekerja, karpet merah untuk buruh kasar Cina dibebaskan. Itu persoalan. Baik. Pak Said, Ibu Esther, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih atas waktunya. Beberapa poin yang bisa saya tangkap dari talk show yang kita lakukan, di antaranya adalah dari sisi aturan sudah baik, implementasi seperti apa, harus ada evaluasi, dan di sisi lain juga pekerjaan rumah untuk meningkatkan kompetensi dan sumber daya manusia atau pekerja di Indonesia. Sehat selalu Pak Said dan Bu Esther, terima kasih sudah. Terima kasih Pak David. Baik, ada Pak Said Iqbal, Presiden KSPI, dan juga Ibu Esther Sri Astuti, Ekonom Indef. Dan pemirsa telah tadi.